Guys, ada kabar terbaru yang luar biasa dan harus kalian lihat. Karena ini lagi ramai dan lagi hot, ya guys. Jadi, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Pak Jokowi harus mengambil jalan yang sulit dengan memasangkan Gibran. Saya masih ingat tuh, ketika tanggal 7 Oktober saya bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi masih bilang, saya nggak mau kalau Pak Prabowo bersama Gibran, kemudian Pak Prabowo kalah. Gibran menjadi penyebab kalahnya Pak Prabowo, saya nggak mau. Jadi ini harus betul-betul dihitung. Harus betul-betul dipikirkan dengan cermat. Saya nggak ingin Pak Prabowo kalah karena mengambil Gibran. Itu kata-katanya Pak Jokowi, saya ingat betul. Jadi ini jalan yang sulit. Jadi tidak seperti pikiran Anda bahwa ini demi kekuasaan, haus kekuasaan, perang Ibu Iriana dengan Ibu Mega. Pak Jokowi tidak sedangkal itu mikirkan bangsa. Pak Jokowi punya cita-cita. Anak dia, cucu dia mengalami Indonesia emas. Indonesia yang maju. Indonesia yang berpendapatan tinggi. Keluar dari middle income trap, bonus demografi menjadi berkah buat Indonesia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita tidak terbelah karena politik identitas. Pikiran panjang itu akhirnya harus dijalani dengan strategi yang hari ini menurut Anda tidak biasa. Mungkin strategi yang menurut Anda haus kekuasaan. Enggak, ini dua orang ini lagi berkorban. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lagi berkorban untuk dihujat orang ini. Demi apa? Demi mereka berdua bisa bersama. Kita belajar sejarah tentang Jokowisme. Oke. Pak Jokowi itu punya tipikal gini. Dia datang ke sebuah daerah. Dia datang ke sebuah tempat. Kemudian di tempat itu dia menemukan ada kejanggalan. Contoh, dia datang ke sebuah tempat yang tempat itu membutuhkan jembatan akses penyambung antara desa satu ke desa yang lainnya. Oke. Biasanya Pak Jokowi ketika konteksnya sangat fundamental dan penting bagi kehidupan bangsa dan negara dan rakyat setempat, biasanya Pak Jokowi akan datang lebih dari satu kali. Iya. Itu beberapa tempat. Datang, lihat. Begitu dia lihat, masuk ke wilayah pencanangan. Pak Menteri, saya tidak mau tahu bikinkan jembatan. Oke, beberapa bulan kemudian Jokowi kembali ke tempat itu untuk melihat progres. Iya. Ya, udah. Begitu kelar, dia tinggalkan. Tapi menteri yang diberi beban akan berkali-kali datang sebab presiden 2 kali datang, berarti menteri bisa 4 sampai 6 kali untuk tanggung jawab status dia sebagai orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Iya. Nah, Pak Jokowi itu lebih kepada ide-ide besar pembangunan, tapi minta maaf, beliau nggak cawe-cawe tuh untuk menentukan si pemenang nanti perusahaan A, saya dapat komisi B, saya dapat fee dari si A, nggak seperti itu Pak Jokowi. Sehingga begitu momentum perjalanan waktu terjadi, ada menteri yang terseret kasus korupsi. Ada yang kemudian perusahaan tertangkap basah karena melakukan kenakalan. Pernah nggak Pak Jokowi tersentuh hukum? Kan tidak pernah, kecuali framing yang dibangun. Kenapa? Karena memang Pak Jokowi tidak dalam niat untuk mencari untung, tapi membantu. Ya, Pak Jokowi orang yang sangat sederhana dan bagi saya beliau sudah cukup dengan kehidupannya. Ya, hidup di sebuah rumah sederhana di Sumber, Jawa Tengah, di Solo. Ya, kemudian beliau menikmati hari-harinya. Saya kira itu tradisi hidup dari kelompok dan keluarga ini dan tidak ada semacam kelompok atau semacam cara-cara berpikir Pak Jokowi yang kemudian demi meraup harta sebanyak-banyaknya memperkaya dirinya. Enggak lah, enggak seperti itu. Kita bisa lihat di depan mata kepala kita sendiri bagaimana kesulitan-kesulitan beliau. Ya jujur aja, beberapa proposal yang datang menghadap Jokowi secara pribadi kan beliau belum bisa membantu karena sempat saya kemarin waktu kita ke Solo kan sempat ada beberapa beliau meminta maaf. Artinya nanti saya coba usahakan kalau ada rezeki saya ikut membantu kan beberapa orang yang saya lihat membawa proposal pada waktu itu. Artinya kalau orang ini seorang yang menumpuk triliunan uang di apa namanya di brankas atau mungkin seperti yang disebutkan Bitor ada banker di dalam rumah. Lihat kan dia tinggal cungkil pakai jari kelingking aja gitu. Enggak seperti itu. Kemarin ada asumsi misalnya PSI. Oh PSI ini partai kaya raya. Kenapa ada Jokowi? Lah Pak Jokowi dengan tegas pada waktu itu menyampaikan di acara PSI ya. Kalau saya tidak salah ingat Pak Jokowi mengatakan bahwa kalian harus membangun kekuatan sampai di level paling bawah. Nah, untuk melakukan ini
itu perlu ada biaya. Iya. Nah, Pak Jokowi kan tanya balik, ini dari mana uangnya? Nah, pada waktu itu kan gemuruh, dari mana Pak? Tolong dipikirkan lah. Ya, masa harus saya carinya juga di mana kayak gitu. Iya. Apa mungkin orang bisa berbohong dengan menyimpan uang bertriliunan rupiah? Iya. Apa mungkin ada orang punya kemampuan untuk melakukan itu? Enggak lah. Menurut saya tidak seperti itu. Dulu ada orang bernama Korun, ya, yang kemudian Tuhan beri ujian kepada dia, memperkaya dia atas melewati proses miskinnya begitu lama. Tuh, Korun ini ahli ibadah, Bang Bil. Iya. Orang yang saya yakini lebih alim dari Jokowi, tapi tidak mampu menahan syahwat karena dia punya harta yang banyak. Kita berdua ini orang susah, Bang Bil. Iya. Tapi kalau detik ini tiba-tiba ada transferan masuk, nggak usah banyak, 100 juta aja Iya. masuk di rekening lu pasti agak songong 10 menit. Bro, serius, lu pasti bilang, Ding, makan di mana kita? Iya. Iya, serius loh. Iya. Terus ada orang dengan uang Amin. triliunan tapi mampu nahan gitu. Jangan ketahuan. Saya harus tetap sederhana. Nggak ada yang bisa Iya. ya menangkis godaan uang, Bang Bil. Iya, Itu sebabnya Nabi kita menitipkan 3 perkara itu, tahta, harta, dan wanita. Walaupun kita nggak bahas wanita. Iya. Terkait soal harta itu sesuatu yang tidak bisa kita. Bahkan Nabi Sulaiman minta maaf. Dalam pagelaran festival kenabiannya dia memperlihatkan kemewahannya. Nabi Sulaiman memperlihatkan saya punya istana dengan berlian-berlian isinya. Iya. Ya kan gitu. Ini Nabi. Loh bagaimana? Bahkan banyak pendakwah, kiai kita. Ada Habib juga yang banyak koleksi mobilnya. Iya. Loh ada orang bernama Jokowi yang terkaya katanya di bumi Nusantara, tapi kok mampu nahan, nggak mampu beli Supra Fit 1 biji gitu loh. Iya. Ini daya tahan model apa sih? Iya. Itu semua framing yang dibangun agar kemudian publik ini mulai berhenti mikirin kejahatan elit yang banyak di bangsa ini, lalu kemudian membuang seluruh tumpukan itu kepada Jokowi. Iya. Seperti kita tidak lagi pernah membahas elit parpol yang ada di Senayan, yang sebenarnya maling semua itu, lalu kita berhenti hari ini bicara tentang mereka. Iya. Bagaimana kemudian diperas otak kita ini hanya berkonsentrasi kepada satu manusia yang namanya Jokowi. Seolah-olah Jokowi tidak ada baiknya sama sekali. Tapi kan itu menguntungkan Pak Jokowi juga secara politis. Dan itu yang saya sebut tadi, bagaimana bisa orang yang direndahkan tapi juga dituduh memiliki segalanya. Ya, artinya apa? Bahwa memang orang ini sesuatu yang langka, aneh bin ajaib, sekaligus dia memiliki kemewahan yang tidak dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin kita yang lainnya. Minta maaf dengan segala hormat saya harus katakan itu. Kalau kita bicara Jokowi gitu loh. Sopo si wong iki? Iya. Siapa ini orang ini? Ayo dong, tracking pelan-pelan dari belakang. Siapa? Satu-satunya hal paling hebat yang kita temukan dari latar belakang Jokowi, dia tukang kayu. Iya. Gitu loh, Bang Bil. Nah, kemudian dia menjadi seperti ini. Ini satu kemewahan yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Satu hal yang mendeskripsikan inilah bentuk dari wajah Indonesia yang sesungguhnya. Gimana guys tentang video yang sudah kita lihat bersama? Jika kalian punya pendapat, jika kalian punya saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun siro sakti, ojo materi. Lamun siro banter, ojo disiki. Lamun siro pinter, ojo minteri. Black remaja nang bersama Jokowi. Saya hanya orang kampung, suara itu menggema. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya rakyat biasa yang ingin memajukan negara. Petua lama kini kembali bicara, menuntun arah di tengah dunia. Lamun siro sakti, ojo materi, kuatmu hadir untuk mengabdi.
jejaknya